Selamat pagi sahabat Petra yang berbahagia. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Apiheni Hartiningsih dari GKJ Samirono Baru dalam program Embun Pagi. Sekarang kita akan bersama-sama bersaat teduh untuk memohon berkat kekuatan dari Tuhan sebelum kita menjalankan segala aktivitas pekerjaan dan karya kita di hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga yang berkarya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh mengistirahatkan tubuh dan pikiran kami dengan baik, sehingga kami boleh bangun dengan kesegaran dan berkat baru pemberian Tuhan. Sekarang Tuhan, kami bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon berkat-Mu supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang berbahagia, bacaan kita hari ini diberi judul Melayani dengan Setia dan Bijaksana. Bacaan terambil dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 3 dan 4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Sahabat Petra yang berbahagia, ada ungkapan sedia payung sebelum hujan. Ungkapan ini mengajarkan kita untuk selalu waspada dan menyiapkan segala sesuatu dengan baik sebelum hal buruk terjadi dalam hidup kita. Sayang sekali, hal tersebut tidak kita jumpai dalam kisah 5 gadis bodoh. Dalam teks bacaan kita hari ini mengungkapkan sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, yaitu perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh yang ditugasi untuk menyambut datangnya mempelai laki-laki. Kita tahu bagaimana kondisi situasi Israel Palestina pada masa Yesus, bahwa dimungkinkan antara satu tempat dengan tempat yang lain itu berjauhan, sementara medan tidak terlalu baik, lancar untuk mereka. Padahal alat transportasi juga terbatas untuk mereka. Hanya orang-orang kaya saja yang memiliki alat transportasi seperti kuda, kereta, dan lain sebagainya. Kebanyakan sebagai orang biasa, alat transportasi mereka ya kaki mereka. Sementara unta maupun juga keledai biasanya dipakai untuk mengangkut barang kebutuhan, dan apa saja yang mereka bawa. Oleh sebab itu, maka dimungkinkan bahwa waktu yang ditempuh kadang-kadang juga tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan dan direncanakan. Termasuk di dalamnya yaitu ketika kita bicara tentang rencana kedatangan mempelai laki-laki. Seringkali mereka tidak mampu memprediksi kedatangannya dengan baik, dan itulah yang terjadi. Ternyata mempelai laki-laki itu datangnya tidak sesuai apa yang mereka telah rencanakan. Kedatangan mempelai laki-laki ternyata molor.
terlambat lama sekali. Dan apa yang terjadi? Inilah yang terjadi, yaitu bahwa para gadis itu menjadi kebingungan, menjadi panik, karena ternyata pelita mereka mati. Maka begitu mereka mendengar suara tentang kedatangan mempelai laki-laki, orang panik. Bagaimana menyambutnya? Karena pelita itu mati. Beruntunglah 5 gadis bijaksana itu memiliki minyak dalam buli-bulinya, sehingga dengan segera mereka mengisi pelita itu dan akhirnya menyala kembali pelita itu. Sayang sekali dan sungguh sangat malang bagi 5 gadis yang bodoh, karena mereka tidak membawa minyak dalam buli-buli mereka. Mereka meminta kepada temannya, tentu tidak boleh, karena masing-masing harus bertanggung jawab atas apa yang mereka bawa masing-masing. Dan akibatnya 5 gadis bodoh itu tidak diberikan pintu untuk masuk dalam pesta perayaan. Mereka ditinggal, sementara gadis yang bijaksana ini telah masuk dalam pesta perayaan bersama dengan mempelai laki-laki. Sahabat Petra yang berbahagia, kalau disebut di sini tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, sebetulnya kita bicara tentang sesuatu yang baik untuk kita pikirkan bersama-sama. Apa artinya bijaksana itu? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijaksana itu memiliki banyak arti. Bijaksana itu adalah orang yang menggunakan akal pikirannya dengan baik berdasarkan kepada pengalaman dan pengetahuannya. Bijaksana itu artinya tajam pikirannya, hati-hati dan cermat. Bijaksana itu artinya arif, tahu apa yang mesti dilakukan dalam situasi-situasi khusus. Gadis ini disebut bijaksana bukan karena mereka memiliki IQ yang tinggi, tapi mereka disebut bijaksana karena mereka memikirkan dengan baik kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi dalam pelayanan mereka, dalam tanggung jawab mereka. Mereka sudah bisa memprediksi bahwa jarak tempuh, waktu, dan situasi bisa dimungkinkan mempelai laki-laki itu datang terlambat. Karena itu mereka dengan sigap dan sadar menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, yaitu pelita dan minyak dalam buli-buli itu. Dia disebut bijaksana karena dia bisa untuk mengatur segala sesuatu, memikirkan dengan cermat, dengan hati-hati tentang hal-hal yang akan terjadi dan bagaimana harus bersikap di dalamnya supaya semua berjalan dengan lancar. Sementara gadis yang bodoh bukan berarti bahwa IQ-nya rendah, tapi yang disebut bodoh adalah ketika mereka sembarangan. Mereka tidak berpikir panjang, mereka memiliki sumbu yang pendek, sangat pragmatis, dan juga tidak mau capek memikirkan ke depannya. Mereka sembarangan dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Dan apa yang terjadi? Pada akhirnya mereka kemudian tidak mendapatkan pintu pesta sukacita itu. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk mengingatkan kepada para murid bagaimana mereka menjalankan tanggung jawab mereka dan pelayanan mereka, yaitu
hendaklah mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang bijaksana. Pelayan-pelayan Tuhan yang menggunakan akal pikiran berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki, dengan ketajaman pikiran, hati-hati, cermat, setiti, waspada, dan penuh dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Maka ketika orang bisa menjalankan pelayanan dan tanggung jawab itu dengan bijaksana, maka tentu dia akan berhasil dalam pelayanannya. Dan kebijaksanaan tidak berbanding lurus dengan usia ataupun juga pendidikan. Banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi tetapi dia tidak bijaksana. Banyak orang yang memiliki usia yang lanjut justru tidak bijaksana. Maka kebijaksanaan hanya kita dapatkan ketika kita mau untuk hidup takut akan Tuhan. Hikmat dapat kita temukan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Karena permulaan dari semua pengetahuan dan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Maka sahabat yang terkasih, perlu bagi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dan setia dalam menjalankan tugas kita maupun pelayanan kita. Di gereja, di blok, di wilayah-wilayah, baiklah kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang bijaksana dan setia. Juga termasuk di dalamnya, di dalam rumah, di tempat pekerjaan kita. Mari kita menjalankan semua itu dengan belajar lebih bijaksana dan setia mengerjakannya. Karena Tuhan menghendaki kita menjadi garam dan terang dunia. Dan itu diwujudkan dalam sikap hidup orang-orang Kristen yang lebih arif, lebih cermat, lebih teliti, berpikir panjang, mampu untuk menempatkan diri dengan baik yang disebut dengan empan papan, dan kita hidup benar sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Mari kita mengakhiri dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan. Jadikan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia dan bijaksana, sehingga kami boleh menjadi alat Tuhan mewujudkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami mau menjalankan aktivitas kami, kiranya kami boleh menjalankan semuanya itu dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi, biarlah kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin.